Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Rika. Jadi, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kelas ibu hamil yang dilakukan secara spiritual karena pada masa pandemi seperti ini. Jadi, di sini saya akan melakukannya kurang lebih 10-15 menit. Baik, kita mulai. Jadi, di sini saya akan melakukan atau menjelaskan tentang pemeriksaan kehamilan pada buku KIA. Jadi di sini sudah tertera pemeriksaan-pemeriksaannya. Yang pertama adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi pengukuran tinggi badan dan berat badan ini sangat penting bagi ibu hamil karena untuk mengetahui tinggi badan normal ibu hamil dan berat badan normal ibu hamil. Karena jika tinggi badan ibu hamil kurang dari 145, maka risikonya ibu hamil itu akan mengalami panggul yang sempit dan kemungkinan sulit untuk melahirkan. Dan jika berat badan ibu hamil kurang, maka ibu hamil juga susah untuk melahirkan. Yang kedua adalah pengukuran tekanan darah atau tensi. Jadi, pengukuran tekanan darah atau tensi ini penting juga bagi ibu hamil untuk mengetahui tekanan darahnya rendah atau tidak. Jika tekanan darah ibu hamil melebihi 120 atau 140/90 mmHg, maka ibu hamil itu memiliki risiko tekanan darah tinggi dalam kehamilannya. Jadi ini berbahaya bagi kehamilannya. Yang ketiga adalah pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Jadi ibu hamil wajib mengukur lila atau lingkar lengan atasnya karena untuk mengetahui apakah lila ibu hamil itu normal atau tidak. Karena ini berisiko ibu hamil akan melahirkan dengan bayi berat rendah. Yang keempat adalah pengukuran tinggi rahim. Jadi pengukuran tinggi rahim ini berguna untuk melihat pertumbuhan janin apabila atau apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian yang kelima adalah penentuan letak janin dan penghitungan denyut jantung janin. Jadi penentuan letak janin ini berfungsi untuk mengetahui letak janin pada rahim ibu, dan penghitungan denyut jantung juga berfungsi untuk mengetahui apakah denyut jantung bayi berdetak dengan normal. Yang keenam adalah penentuan status imunisasi atau TT. Yang ketujuh adalah pemberian tablet tambah darah. Jadi pemberian tablet tambah darah ini sangat berfungsi untuk ibu hamil karena tablet tambah darah ini dapat menurun risiko ibu hamil untuk terkena anemia. Dan ibu hamil wajib mengonsumsi tablet tambah darah ini selama kehamilan yaitu 90 tablet. Yang ke-8 adalah tes laboratorium. Pada tes laboratorium ini meliputi tes golongan darah, tes hemoglobin, tes pemeriksaan urin, dan tes pemeriksaan darah lainnya. Jadi tes golongan darah ini berfungsi untuk mengetahui golongan darah ibu, dan ibu dapat menyediakan pendonor darah yang sama dengan ibu nanti pas persalinan. Yang kedua adalah tes hemoglobin. Tes hemoglobin ini berfungsi untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau tidak. Yang ketiga adalah tes pemeriksaan urin atau air kencing. Yang keempat adalah tes pemeriksaan darah lainnya. Kemudian selanjutnya adalah konseling atau penjelasan. Jadi konseling atau penjelasan ini juga berfungsi bagi ibu hamil. Jadi ibu hamil dapat berkonseling atau dapat menerima penjelasan dari bidan atau dokter tentang kehamilannya. Yang ke-10 adalah tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Jika ibu hamil mempunyai masalah kesehatan pada hamil, Jadi jika ibu hamil memiliki masalah kesehatan, ibu hamil dapat memeriksa kesehatannya atau kehamilannya pada dokter kandungan atau bidan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kelas ibu hamil. Apa sih kelas ibu hamil itu? Jadi kelas ibu hamil ini adalah kita mendapatkan informasi atau saling bertukar informasi tentang kehamilan atau tentang persalinan, tentang perawatan bayi, tentang bayi baru lahir. Dan kelas hamil ini sangat baik buat ibu hamil. Dan ada ya yang sering bertanya lagi, apakah di kelas ibu hamil itu tentang ibu lahir apa sih? Bentar Bepat, ibu hamil saya.
Jadi seringkali ada yang bertanya, apakah kelas ibu hamil ini yang bisa mengikutinya itu adalah ibu hamil saja? Tidak. Jadi pada kelas ibu hamil ini ibu ibu hamil bisa mengikutinya, ibu yang memiliki bayi atau balita juga bisa mengikutinya, atau kelas ibu bayi balita. Kemudian yang selanjutnya adalah perawatan ibu hamil sehari-hari. Makanan beragam. Kemudian yang selanjutnya adalah perawatan ibu hamil sehari-hari. Jadi perawatan ibu hamil sehari-hari ini adalah atau meliputi perawatan makan, perawatan tidur, dan perawatan pembersihan atau kebersihan. Jadi perawatan tidur atau istirahat yang cukup. Tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan diusahakan tidur siang selama 1-2 jam. Jadi ibu hamil itu wajib tidurnya itu harus teratur. Yang kedua adalah posisi tidur sebaiknya miring ke kiri. Yang ketiga adalah pada daerah Kemudian yang selanjutnya adalah bersama dengan suami lakukan rangsangan pada janin dengan sering mengelus-ngelus perut ibu dan anak, dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan diri. Jadi ibu hamil wajib menjaga kebersihan diri yang meliputi cuci tangan sebelum makan, menyikat gigi secara benar, mandi 2 kali sehari, bersihkan payudara dan daerah kemaluan, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari, dan periksa gigi ke fasilitas kesehatan pada saat pemeriksaan kehamilan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang sering bertanya, apakah ibu hamil itu dapat melakukan hubungan seksual? Jadi ibu hamil ini dapat melakukan hubungan seksual apabila ibu hamil tidak memiliki itu kan. Jadi ibu hamil dapat melakukan hubungan seksual pada saat kehamilan, tapi dengan syarat ibu hamil tidak memiliki plasenta rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik pada ibu hamil ini sangat berguna, seperti olahraga, atau ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan kenyamanan janin yang dilakukannya. Ikut senam ibu hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama adalah kerja berat. Yang kedua adalah merokok atau terpapar asap rokok, karena ini dapat berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Yang ketiga adalah minum minuman bersoda, beralkohol, dan jamu. Ini juga dapat berbahaya bagi ibu hamil dan calon janinnya. Yang keempat adalah tidur terlentang kurang lebih 10 menit pada saat hamil tua. Yang selanjutnya adalah ibu hamil minum obat tanpa resep dari dokter. Jadi dianjurkan untuk ibu hamil itu harus meminum obat dari resep dari dokter. Selanjutnya adalah stres berlebihan. Karena ibu hamil itu tidak boleh stres berlebihan, karena ini dapat terganggu pada kehamilannya dan janin di dalam perutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan yang baik untuk ibu hamil atau makanan yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Ibu hamil itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, air putih. Dan ibu hamil harus batasi gula, garam, dan minyak. Dan ibu hamil harus mencuci tangan sebelum makan. Itu wajib dilakukan oleh ibu hamil. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan-makanan sehat dan bergizi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Makanan dengan pola gizi seimbang dan berkafein. Yang kedua adalah tidak adanya pertentangan makanan selama hamil. Yang ketiga adalah cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil 10 gelas per harinya. Kemudian yang selanjutnya adalah buah-buahan. Jika mual muntah dan tidak nafsu, maka pilihlah makan makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering. Contohnya buah-buahan, roti, ubi, singkong, dan biskuit. Kemudian di sini ada makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena ini sangat berbahaya bagi kehamilannya dan calon janinnya.
yaitu adalah minuman keras, minuman beralkohol, merokok, dan jamu-jamuan. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan melahirkan atau bersalin bagi ibu hamil. Jadi sebelum melahirkan, ibu hamil harus menyiapkan atau menyediakan hal-hal yang saya sebut sekarang. Yang pertama adalah tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan. Yang kedua adalah suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan, karena ini sangat penting untuk kehamilannya. Yang kedua adalah siapkan lebih dari satu orang untuk memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Karena ibu hamil pada saat persalinan nanti kita tidak tahu akan mengalami pendarahan yang hebat. Jadi ibu hamil itu harus memiliki pendonor. Jadi jika ibu hamil pendarahan, donor darahnya itu langsung ada dan tidak susah dicarikan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Siapkan kartu jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu hamil atau suaminya harus menyediakan kendaraan, karena kendaraan juga sangat penting. Nanti pas persalinan, jika ibu-ibu mendadak melahirkan, maka kendaraannya itu sudah siap. Kemudian yang selanjutnya adalah rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya adalah pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Yang selanjutnya adalah siapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah rencanakan ikut KB atau keluarga berencana setelah bersalin. Tadi tanyakan ke petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Jadi nanti kita akan menjelaskan tentang KB juga. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tanda bahaya pada saat persalinan atau pada saat kehamilan. Yang pertama adalah mual muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Yang kedua adalah demam tinggi. Yang ketiga adalah bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Yang keempat adalah janin dirasa kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Yang kelima adalah pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Yang keenam adalah air ketuban keluar sebelum waktunya. Jadi tanda-tanda bahaya pada kehamilan ini harus kita waspadai, karena ini dapat berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Jadi jika ibu hamil mengalami tanda-tanda bahaya yang di atas, maka segera berkonsultasi atau segera dirujuk ke puskesmas terdekat. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah lain pada kehamilan. Masalah-masalah lain pada kehamilan yaitu demam, menggigil, dan berkeringat. Yang kedua adalah terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan dan gatal-gatal di area kemaluan. Yang ketiga adalah batuk lama atau lebih dari 2 minggu. Yang keempat adalah jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Yang kelima adalah diare berulang-ulang. Dan yang keenam adalah sulit tidur dan cemas berlebihan. Jadi, jika masalah-masalah yang saya sebutkan tadi terjadi pada ibu hamil, maka segeralah rujuk atau konsultasi ke bidan atau dokter kandungan, karena ini sangat berbahaya bagi kehamilan. Jadi sampai sini saja penyuluhan kelas hamil pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ibu hamil merasa kurang jelas, silakan lihat di buku KIA-nya atau hubungi saya dan konsultasi ke saya saja ibu ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.